Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Semoga pagi ini kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan sudah siap untuk belajar. Hari ini kita akan membahas tentang pelestarian hewan dan tumbuhan langka yang ada di negara kita sebagai materi lanjutan dari perkembangbiakan hewan dan tumbuhan yang sudah kita pelajari 2 minggu berturut-turut. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, contoh-contoh hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Kemudian, penyebab kelangkaan dari hewan-hewan tersebut. Dan yang ketiga, usaha pelestarian hewan dan tumbuhan langka, baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun yang bisa kita lakukan sebagai warga negara. Hewan dan tumbuhan langka adalah hewan dan tumbuhan yang jumlah populasinya sudah semakin sedikit. Dikenal juga dengan istilah hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Berikut ini ada contoh-contoh hewan-hewan yang sudah mulai langka dan dilindungi di negara kita. Yang di kiri atas ada orangutan, terdapat di hutan Kalimantan dan Sumatera. Kemudian ada badak bercula 1 atau badak Jawa. Kemudian ada harimau Sumatera dan burung cendrawasih yang merupakan hewan endemik dari Papua. Sekarang kita lihat lagi contoh-contoh tumbuhan langka yang ada di negara kita. Yang pertama ada tumbuhan jati yang biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan mebel atau bahan bangunan. Sifat dari tumbuhan jati ini, semakin panjang usia tumbuhannya, maka seratnya itu akan semakin bagus kualitasnya. Kemudian ada bunga edelweiss yang hidupnya di daerah ketinggian, terutama gunung api yang masih aktif. 3. Ada bunga rafflesia, hidup di daerah hutan Sumatera dan Jawa. Tumbuhan ini mengeluarkan bau busuk seperti bau bangkai untuk menarik lalat agar membantu penyerbukannya. Yang keempat, ada bunga bangkai yang juga terdapat di hutan Sumatera dan Jawa. Tinggi tumbuhan ini bisa mencapai 2 orang dewasa. Kemudian ada tumbuhan cendana yang dimanfaatkan untuk bahan pembuatan parfum, aromaterapi, dan rempah-rempah. Karena kayu cendana ini mengeluarkan aroma yang khas. Baik, anak-anak ibu, sekarang kita lihat penyebab kelangkaan hewan-hewan dan tumbuhan secara alami. Yang pertama disebabkan oleh bencana alam. Bisa jadi misalnya terjadi banjir yang besar atau kebakaran hutan atau gunung meletus, itu dapat membunuh hewan-hewan dan tumbuhan yang berada di daerah itu. Yang kedua ada ketidakmampuan untuk beradaptasi. Dan yang ketiga, kesulitan dalam perkembangbiakan. Misalnya komodo. Komodo itu untuk bisa berkembang biak membutuhkan waktu yang lama. Sekarang kita lihat penyebab kelangkaan karena faktor manusia. Biasanya hewan-hewan ini diburu oleh manusia untuk dimanfaatkan bagian tertentu tubuhnya untuk dijual dan diekspor dengan harga yang tinggi. Tapi ada juga hewan ini yang diburu karena bukan untuk dijual, tetapi karena dianggap sebagai hama bagi perkebunan sawit. Contohnya adalah orangutan di hutan Kalimantan. Pelestarian hewan dan tumbuhan langka yang sudah dilakukan oleh pemerintah, yang pertama itu mendirikan Swaka Marga Satwa, yaitu kawasan khusus untuk perlindungan hewan-hewan langka. Yang kedua ada Cagar Alam, yaitu kawasan khusus untuk perlindungan hewan dan tumbuhan langka. Yang ketiga, Taman Nasional, yaitu kawasan khusus untuk perlindungan hewan dan tumbuhan langka yang juga dijadikan sebagai pusat penelitian, pendidikan, dan objek wisata. Dan yang keempat, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
tentang konservasi atau perlindungan sumber daya alam hayati. Baik, anak-anak ibu, sekarang kita bahas tempat pelestarian hewan dan tumbuhan langka yang ada di negara kita. Yang pertama, badak bercula satu atau badak Jawa dilindungi di Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten. Orangutan dilindungi di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Burung cendrawasih, burung merak, dan burung kasuari, serta burung kakak tua dilindungi di Taman Nasional Lawrence, Papua. Dan harimau Sumatera dilindungi di Suaka Marga Satwa Gunung Leuser, Aceh. Berdasarkan tempatnya, pelestarian hewan dan tumbuhan langka dibagi dua. Yang pertama ada istilahnya pelestarian in situ. In artinya di dalam. Berarti pelestarian in situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan langka di habitat aslinya. Misalnya harimau Sumatera dilindungi di hutan Sumatera. Yang kedua ada pelestarian ex situ, yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan langka di luar habitat aslinya. Misalnya harimau Sumatera itu dilindungi di Taman Safari Jakarta. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan langka? Nah, anak ibu, sebagai warga negara yang baik, harusnya kita ikut berperan dalam pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Yang bisa kita lakukan, yang pertama kenali hewan dan tumbuhan langka yang ada di sekitar kita. Yang kedua, memelihara tumbuhan langka yang ada di sekitar kita. Tidak membeli benda seni yang terbuat dari bagian tubuh hewan langka. Misalnya benda seni yang terbuat dari gading gajah atau kulit harimau. Kemudian, membuat benda-benda seni atau hiasan dari bahan sintetis. Bahan sintetis itu artinya zat kimia yang dibikin persis seperti aslinya. Nah, sebenarnya apa sih tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan langka? Tujuannya adalah agar hewan dan tumbuhan langka itu tidak punah atau tidak habis di permukaan bumi. Anak-anak ibu, sebagai latihan, kerjakan di buku latihan tematik. Di sini ada hewannya komodo. Silakan kamu isi cara berkembang biaknya, habitat aslinya, penyebab kelangkaan komodo, dan usaha pelestarian agar komodo tidak punah. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Sebelum diakhiri, ibu ingatkan lagi untuk tetap menjaga kesehatan, minum air hangat, cuci tangan, berjemur di pagi hari sekali beberapa hari, dan jika keluar rumah gunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.